satu, tingkat kesadaran akan keamanan di teknologi di level masyarakat Indonesia masih cukup rendah, sehingga sebenarnya mereka belum bisa mendefine atau definisi data pribadi itu apa sih. Nah, misalnya tanggal lahir, nomor PIN, dan lain-lain itu, apakah merupakan sesuatu yang mereka harus simpan privat sedemikian rupa. Karena ada kebiasaan di negara kita masih suka meminta KTP untuk melakukan kegiatan tertentu atau mendaftar kegiatan sebuah hal tertentu. Nah, sharing data pribadi yang masih secara fisik lalu di copy itu sebenarnya mestinya lebih baik sudah ditinggalkan. Nah, itu satu. Kedua, terkait adanya penjualan data pribadi di platform-platform online di Indonesia, itu lagi-lagi ada beberapa hal faktornya. Satu, ada terkait kebocoran data yang sharing para marketing perbankan ataupun pihak tertentu yang mempunyai data-data target market mereka, lalu di-share ke pihak lain, disaling tukar barter, lalu lama-kelamaan data tersebut semakin besar, akhirnya diperjualbelikan dengan dalih memberikan calon market baru kepada pihak yang membutuhkan, padahal data-data tersebut sebenarnya data pribadi. Nah, juga ketiga alasannya adalah karena kita belum memiliki aturan perlindungan data pribadi yang cukup ketat. Nah, mudah-mudahan RUU PDP, perlindungan data pribadi yang sedang digodok di DPR, itu cepat bisa terrealisasi, cepat bisa disahkan, sehingga tingkat kesadaran keamanan teknologi di masyarakat dan juga tanggung jawab pemerintah ataupun negara hadir dalam hal ini bisa terrealisasi dengan jelas, dan juga industri pihak ketiga apapun harus tunduk kepada aturan yang berlaku nantinya, yaitu perlindungan data pribadi. Oke, Pak Ruby, bagaimana caranya agar kita dapat mengetahui bahwa mungkin ponsel kita ini bisa kita katakan disadap atau dilacak begitu ya? Karena kalau kita lihat begitu, misalnya saya kebetulan lagi mencari sepatu begitu di platform Instagram, lalu kemudian tidak lama setelah itu muncul iklan-iklan online shop berisikan sepatu-sepatu begitu. Anda melihat bagaimana begitu caranya untuk kita bisa mengetahui ini seperti apa? Apakah mungkin ada setting-setting yang harus kita ubah atau bagaimana nih Pak Ruby? Baik. Sebenarnya kalau yang kejadian tadi, misalnya kita sedang lihat sesuatu, tiba-tiba kita ditawarkan iklan-iklan yang tertentu yang kita pikirkan atau yang kita cari, sebenarnya itu adalah kita sudah izinkan, Mbak. Itu bukan tanda penyadapan dan lain-lain. Yaitu setiap platform, setiap website itu saat ini sudah memiliki informasi tentang cookies, Mbak ya, cookie setting. Nah, saat kita baru pertama kali membuka sebuah website, pasti akan ditanya, ini kami menyimpan cookies, atau cookies itu adalah akan menyimpan data-data kita, misalnya kita membuka situs CNBC, kita membuka situs media online, kita membuka situs Google, itu dia akan menyimpan, Mbak, semua website itu akan menyimpan ke browser kita apa saja histori yang pernah kita lihat dan lain-lain. Nah, cookies ini disimpan dalam bentuk cookies kan. Cookies ini nanti akan bisa disaling share, Mbak, bisa diakses oleh platform-platform lain. Jadi misalnya saat kita mencari informasi tentang sebuah produk sepatu di Google Search Engine, itu nanti beberapa saat kemudian di platform lain, misal tadi seperti Instagram, Facebook dan lain-lain, kita akan ditampilkan, ini ada iklan sepatu ini dan lain-lain. Itu menandakan bahwa kita cookies yang ada di browser kita sudah di-share ke platform lain seperti tujuan kita, di mana kita pertama kali mengklik bahwa cookies itu boleh menyimpan histori browsing kita. Seperti itu, Mbak. Jadi, nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.